dunia tuh seperti sudah borderless ya. Betul. Jadi rasanya sih masalah juga jadi borderless gitu. Benar. Lu masalah di lu Heeh. bukan berarti, ini di sana jauh nih. Kagak Iya, juga. kayak gitu ya. Ujung-ujungnya lu bakal kena juga mungkin. Iya. Hey teman-teman, kelas Sabtu, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi, baik-baik semua. Mudah-mudahan sehat. Ini Udah udah sehat, nggak udah sehat. nggak kerasa ya, udah hampir Februari. Nanti Senin tuh udah Februari belum ya? Belum ya? Belum hari Ya, udah. Rabu apa Kamis ya? Hari Belum buka hari masih. Februari. Cepet banget ya. Cepet sekali ya teman-teman, hati-hati ya. Yang annual planning belum selesai, Januari udah jadi. Jangan sampai basi Iya planningnya. gitu, udah target di set di bulan Juni ya baru. Gitu, hati-hati nih. Tapi ini juga sih Bin, kalau gue Eh, pengalaman ya Iya. bertahun-tahun, khususnya beberapa tahun ke belakang, sejak Lebaran itu di bawahnya Juni, Hmm. market itu cenderung geraknya lebih cepat setelah Lebaran. Gue nggak tahu Oh, kenapa. mungkin Jadi juga. Oh kayak gitu ya. everyone nungguin lewat Lebaran, Lebaran, habis itu baru kecuali tiket. retail ya, kecuali Hmm. retail ya. Retail Iya, kan iya, siap-siapnya. iya, iya. Nah masalahnya dengan retail kan artinya waktu siap-siap mereka festive Makin season ini kan makin pendek makin ya. pendek, betul, Makin pendek. betul, Sekarang Maret atau April kita udah mulai Maret masuk Ramadan gitu kan. betul. Nah, Oh, kalau yang non non retail tuh biasanya atau mereka nunggu ya, festive lebarannya dulu karena fokus betul, sama operation, after betul. lebaran baru mereka improvements gitu. Kayaknya gitu. Oh, betul juga, betul juga. Mungkin juga. Soalnya kadang-kadang suka Mm-mm. ke ini kan, suka ke bukan ketahan ya, maksudnya kadang-kadang kan kalau lagi festif, a bit slow, bukan, mungkin slow, slow Fokus juga. fokusnya kali Fokusnya ya. beda. Ha. Fokusnya Fokusnya kan beda set ya. ini atau misalnya, oh ada festif nih kita nggak bisa ini dulu gitu, harusnya ini Ya, gitu. Atau gue misalnya, jadi teringat sama Mang Ade di kampus dulu ya yang oh jualan iya, roti. Ya. Mang Hah? Ade itu juga gitu ceritanya. Jadi 11 bulan, Hmm? 11 bulan itu dia jualan roti di Hmm? kampus gitu ya. Hmm? 1 bulan dia jualan kelapa muda di kampung. Oh, Festive season. menarik juga ya. Ya. Dan Jadi dia langsung bilang shift ya gitu. Hmm. langsung sih, langsung sih. Hmm. Jadi memang fokusnya beda gitu pada saat bulan Ramadan. Ini Hmm. kayaknya nature-nya Indonesia. Fokusnya beda pada Oh, saat Ramadan. oke, oke, oke. Iya. Menarik Jadi kayak juga lu ya. lakukan sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan lah gitu. Atau lu Hmm. kayak tadi ya, either lu ngambil ngambil ininya, Iya, iya. opportunities-nya gitu. Atau Hmm. ada yang fokus mungkin ke, oh justru kita slowing down karena Iya, iya. menyediakan waktu untuk ibadah gitu. Iya, iya, Ada yang iya. macam-macam lah. Tapi Iya. pasti ada sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan setiap tahunnya. Betul juga ya. Tuh. Menarik nih. Iya. Jadi festif itu karena ya namanya juga festif ya seluruh negara ya melakukannya. Hmm. Jadi kita gimana? Oh, even simple bisnis seperti Mang Ade itu juga Iya. melakukan diversifikasi changes of Diversifikasi. strategy gitu ya. Iya. Karena dia Gila, tahu pada keren, saat keren. bulan puasa itu jualan roti hanya sedikit yang mau Iya. makan, yang bandel-bandel. Aduh, Bang Ade. Oke, 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 oke. Menarik ya. Karena kita bulan tahun ini itu ya, Maret ya, Maret udah mulai ya, akhir Maret, Maret ya. iya. Lebarannya Pertengahan April ya. April ya, pertengahan Hmm, April, April udah Lebaran ini. gitu. Gila, betul. Memang memang ini Ki apa namanya? Ini juga salah satu dari banyak resiko ya yang kita perlu Iya, expect nih ya di tahun 2023 ini kan. Makanya festifnya juga berbeda gitu kan. Kita mungkin ada. Berarti kalau misalnya itu ada risk nih atau misalnya ada iya. keadaan lah ya, keadaan-keadaan situation yang kita apa namanya kita lihat gitu di sini. Nah, kita baru juga melakukan sebuah research ya di backstage ini mengenai apa sih sebenarnya hal-hal yang kemungkinan perlu kita perhatikan di 2023 atau Ya, ya, resiko apa ini yang udah clear banget ya. Ya ada research mengenai risk yang kita pengen lihat nih, ini risk dari apa namanya research dari productivity ya Ki ya. ya, 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 ya. Boleh boleh kita langsung lihat nih, kita lihat nih apa aja sih yang Boleh. yang 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 ini apa namanya yang kita perlu lihat.
Nah Gitu. ini Wih, gimana Ki? ini menarik ya. Sebenarnya gue setiap sebagai orang manajemen risiko, gue setiap Ih. tahun tuh melihat gitu sebenarnya ada apa sih yang perlu Oh. kita consider gitu. Jadi ada Hmm. beberapa sebenarnya yang suka ngeluarin survei seperti World Mhm. Economic Forum ya. Tahun Hmm. lalu kita bahas yang World Economic Terus Forum ya korup. sebenarnya. Hmm. Ada Global Risk Survey yang mereka lakukan. Nah ini Global Risk Survey dilakukan sama Protiviti. Hmm. Dia mensurvei C-level executive and directors ya. Jadi Hmm. top management Hmm. yang fokusnya lebih ke strategik gitu ya, Hmm. operational risk. Jadi dia menanya, berarti ini perspektif ya, Hmm. persepsi sorry, Iya, iya. persepsi dari si level terhadap kondisi 2023. Jadi ini cukup Hmm. menarik. Dari Oh. 38 risiko gitu yang ditanyakan gitu. Hmm. Jadi ditanya siapa yang menurut Anda paling cocok jadi calon presiden. Oh, Oh. bukan, sorry, risiko. Bukan ya, Tahun ini depan, bukan tahun survei depan, tahun Pilpres depan, ya. tahun Bukan depan. survei Pilpres, bukan. Nah, jadi ada 10 highest rated Hmm. global risk teams katanya in order of priority. Nah, Hmm. ini cukup Oke, menarik oke, Bin karena menarik, menarik. kita kan banyak ngedengar 2023 gelap, Betul. 2023 suram gitu ya dan nggak cuma di Indonesia, di semua Hmm. negara semua expert ngomong kayak gitu. Jadi Hmm. Hmm. penting untuk kita lihat apa sih yang akan apa yang dikhawatirkan gitu ya, Iya, dipersepsikan akan iya. punya risiko yang Menarik besar di juga ya. 2023. Jadi ini adalah persepsi dari ini ya, maksudnya Si level. dari si level ya. Jadi si level merasa Ya, oh si ini level. kayaknya ini harus perhatikan nih. Iya, Ya, jadi gitu gitu. dan ini pasti tercermin di perencanaan banyak Betul, perusahaan. betul. Iya, karena ini kan yang Hmm. pada saat mereka merencanakan, mereka pasti ngelihat view dulu Hmm. 2023 ke depan akan seperti apa, kemudian oke, Iya. berarti strategi kita begini, begini, begini. Hmm. 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 Ah, kemudian disurvei kan, apa sih? Jadi Iya. artinya mungkin banyak perusahaan, apalagi global Hmm. companies gitu ya, Hmm. di strategi mereka considering hal-hal inilah kira-kira. Hmm. Gitu. Oke, Nah, oke, oke. kita Kita bahas lihat mungkin ya. ya, Bin ya. Kita lihat Ah, ya. jadi nomor Sip. satu nih menarik nih. Wih. Organization succession challenges and ability to attract and retain Wih. top talent in a tightening talent market may limit its ability to achieve operational Bahaya target. juga ya. Hmm. Bahaya nih. Jadi katanya kan kalau kita ya sulit lah ya. Kan kita pengen Hmm. dapat orang-orang yang top keren gitu ya. Ya, Nah, terus sudah gitu sedangkan marketnya makin sulit untuk cari-cari orang sampai akhirnya bukan ya limit ya. Ya, jadi limit membatasi. ya. Kita bahkan sampai mungkin nggak bisa capai target tahun itu gara-gara Ya. orangnya nggak ada. Gara-gara orangnya Iya, nggak ada. Baik dia gara-gara untuk orang. internal dalam rangka succession, mungkin Betul, orangnya keluar gitu ya, betul, betul, atau betul. attract untuk bisa rekrut Masuk, gitu ya. betul. Top talents itu jadi tantangan gitu Benar, benar, tahun-tahun ini. benar, benar. Jadi benar yang kata Raki tadi apa namanya? Lu bilang di dalam juga. Jadi di dalam orangnya misalnya keluar yang berikutnya belum siap. Mungkin belum Iya, siap, nggak ada gitu belum ya siap kali ya. betul, betul. Atau cari Betul dari ini jadi. luar mungkin nggak ada juga ya. Menarik juga nih. Iya. Jadi ini tantangan. Jadi kayaknya bakal banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba meretain gitu ya dengan Iya, berbagai cara gitu ya, atau mencoba mengattract tadi gitu ya betul, supaya betul. uh, people stay karena operational target gini. Pasti semua perusahaan bikin target juga hati-hati di tahun ini karena Hmm, banyak yang bilang kondisi ekonomi tidak baik gitu kan di tahun iya. 2023 ini. Nah, sudah hati-hati saja itu sulit jadinya mencapainya. Karena tadi talents-nya Gila ya. berat gitu untuk Hmm. di ya. Jadi memang akan berat lah tahun 2023 ini kira-kira Gila, gila, gitu. gila. Iya. Nah, Menarik, yang menarik. kedua ya, kita masuk yang kedua. Economic Itu. condition in the company's market may significantly restrict growth Oh, ini opportunities. yang kebanyak diceritain ya. Banyak diceritain. Dark Walaupun and ya dark, jadi kesempatan mungkin ya kayak ekspansi gitu-gitu hmm, harus hati-hati mungkin ya Bin ya. betul, betul, betul. Harus Ekspansi hati-hati. ya betul, growth opportunities ya betul. Atau ingin biasanya kan either kita kalau pertanian kan intensifikasi atau diversifikasi, expand Diversifikasi. ataupun market yang ada juga mungkin agak ini juga ya, Agak berat, iya. agak berat ya. Menarik, menarik. Agak berat, agak berat. Jadi ya kayaknya sih Hmm. extra work ya di Hmm. tahun Hmm. 2023 ini Harus lebih extra kreatif hard work. berarti ya. Hmm. Lebih kreatif dan tidak cukup kreatif aja kayaknya ya. Kalau Hmm. hard work-nya juga Iya, maksudnya gini. harus.
kayaknya sih bicara chances of winning or of growth Hmm. ini, misalkan lu jual 10 barang, Hmm. normalnya laku 5, mungkin sekarang lakunya 3. Mungkin jadi Iya lu nggak benar. bisa jual 10 barang, lu harus coba menjual 20 barang gitu. Biar Oh, kemungkinan, jadi ya apa iya hard iya. apa Iya. hard Lebih. work-nya bro. Ya, jadi kreatif misalkan biasanya lu meng-create 5 ide, mungkin lu perlu create 10 ide 20. sekarang. Gitu ya, biar karena ini ya, karena Iya. berat gitu. Berarti memang ini ya. Oke, nanti nanti kita lihat ada beberapa juga kan. Berarti bagaimana kalau dari orang tuh kan kita workforce-nya atau orang di dalam organisasi perlu diharapkan di, di, ya di manage untuk gimana bisa itu kan. Ya, Bisa lebih drive, bisa lebih kreatif, bisa lebih sering. Luar betul, biasa. betul, betul. Luar Tantangan biasa. 2023. Oke. 2023. Risikonya. Oh ini Nah, nih, ini labor cost ya, yang labor ketiga tuh ya. cost. Anticipated Jadi, increase may affect the hmm, ability to profitability. Ya, benar juga tuh. Labor ya, ya, cost naik. Apa namanya? Mungkin ada beberapa juga nih kayak kayak misalnya mungkin dari regulasi ya satu labor cost-nya naik ya. Sama ya. satu lagi memang kalau misalnya kalau misalnya average spending bukan spending needs ya kebutuhan Hmm, kebutuhan naik hmm. biasanya regulasi juga naik tuh ininya Naik, betul. minim Betul. upah minimum di mana-mana Upah sih minimum. Upah jadinya minimum Jakarta berat sekarang ya. nah deng 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 iya Berat ya, betul sebagai betul sebagai betul. pengusaha, Betul jujur betul aja betul berat. betul berat 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 Challenging sekali gitu ya. challenging. Bapak Ibu pemerintah, mohon Oh, bantuannya. Bukan gitu untuk diturunin, tapi untuk betul. membuat pengusahanya juga lebih kuat. Iya benar-benar dan apa namanya ya ini satu kan labor cost untuk ini ya walaupun Ya, semuanya jadi cuman tentunya kalau misalnya di tempat-tempat lain juga competitiveness nih labor cost ya, itu kan betul, jadi betul. profitability target juga akhirnya kan ya karena misalnya kalau misalnya labor cost naik tuh kita harus apa harganya di lebih mahal juga kan mungkin ya ya Ya, nggak benar, gitu benar, ya benar. karena kalau Padahal, profitability-nya kecil kan kita juga iya, nggak susah juga nggak bisa bayar orang juga akhirnya iya. Padahal tadi apa kemampuan untuk beli ya penetrasi market lagi nah berat betul gitu. Jadi lo naikin cost tuh juga bukan keputusan yang bijak betul. di satu sisi. Nah, banyak kalau sekarang Bin, di Hmm. Indonesia banyak kelihatan yang bukan biayanya atau harganya dinaikkan, tapi Hmm. kualitasnya diturunkan. Nah, itu yang agak Uh, menyedihkan. betul Ya, betul. kita merasakan banget kok. Jadi kayak ya makanan Hmm. gitu ya, misalkan ya, yang biasanya Dari gede. ayamnya agak gede, sekarang lebih kecil gitu. Itu lumayan Iya, berasa loh. iya bener juga. Kita ke Nasi bubur ayam goreng, gitu nasi goreng. nasi goreng, nasinya biasanya ada 1.000 butir, ini jadi Tujuh ratus delapan lima ratus puluh gitulah, gitu ya, gitu. 750. Itu berasa gitu teman-teman tuh. Rasa Ah, kok ini bener-bener. lebih kecil ya gitu, ada gitu-gitunya lah gitu. Bayangannya tahunya kok ini sih. Iya, kemarin kayak gini bentuknya gitulah. Itu berasa, Aduh. berasa. Jadi itu untuk menahan tadi ya, Betul, betul. menahan. Mm-mm. Karena udah dengan jual segitu aja makin berat, kalau Iya, dinaikin udah susah gitu. Tapi betul, betul. ditahan dengan kualitas atau kuantitasnya Hmm. dikurangkan. Iya, 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 iya. Itu Gitu, ya. Bin. Terus resistant to change ya. Resistance, ya. Resistant to change may restrict the organization from making necessary adjustment to the business model and core operation. Oh, the resistance to change ya, menarik juga ini. Iya, iya, ya. Kayak ini mungkin Jadi nggak nggak tahu semua ya. orang pengen ya, berarti ya change itu atau Iya, gimana ya? ya mungkin ini ya kali eh, ya nggak tahu ya. Mungkin Ya, ya, ini kan kita kayak sejak pandemi itu kan kayak kita dirubah di apa ya, didorong-dorong untuk adjust, adjust, adjust gitu ya. betul, Temanya betul. tuh kita harus jadi orang yang bisa apa Hmm. adaptif, Ada, adaptif gitu. betul. Ini kan pandemi udah beres, masih Hmm. juga minta gue untuk berubah gitu. Itu kan kayaknya capek gitu ya orangnya. Kayaknya ya, Betul. mungkin ya. Mungkin juga, Mungkin maksudnya mungkin juga, begitu gitu. mungkin juga. Mau sampai kapan kita Hmm. kayak gini gitu. Hmm. Volatile sekali gitu kan ya. Iya, iya. Apa? Jadi kayaknya ya orang nggak tahu Hmm. ya di Hmm. fenomenanya juga kan orang ini ya inilah apa Hmm. kasih space untuk kita istirahat lah gitu ibaratnya Betul. gitu. Mungkin juga, mungkin juga. Heeh. Karena
mungkin juga karena zaman dulu sebelum pandemi kayak gini, ketika pandemi harus adapt. Sekarang pandemi udah berakhir, ternyata nggak kayak yang dulu, masih ada Ya, sisa-sisa pandemi, jadi change lagi tapi ke gini mungkin juga ya. Jadi orang iya, bener juga capek juga bener-bener. Menarik nih ya. kayaknya itu. Dan bisnisnya juga capek ya secara Betul. akumulatif gitu ya dalam bentuk bisnis Iya, juga mungkin. Hmm, resistance to change ya bener juga nih. hmm, Ya. Resistance ya, ya, ya. hmm. Terus ini Pak, Susah ya Bin ya jadi kayak apa namanya Bin ini expert di culture tuh nanti biasa bicara kita harus berubah iya, apa iya. udah Pak kemarin gitu berubah lagi sekarang. Bener, bener, bener. Dan waktu kemarin gue ini ya, Ki ya, yang pas gue Eh, eh, sekolah, salah satu, jadi misalnya kita waktu ketika ngobrol change, eh. itu ini salah satunya nih yang pertama nih Oh, kita bahas. oh ya, Kita membahas mapping mengenai change, resistance, sorry. resistance. Jadi Oke. kenapa orang resistance Hmm. gitu-gitu, terus sudah gitu, apa namanya, bentuk-bentuk resistance gitu. Jadi ada yang Hmm. mau berubah, jadi bilangnya mau tapi kurang lebih ya, misalnya bilangnya mau Hmm. tapi enggak gitu ya. Atau ada yang bilangnya apa namanya tetap nggak mau berubah. Ada yang melakukan semacam pemberontakan, Oh, resisten, rebellion, ya rebellion gitu. Wah, gue mau resistance. tetap gini gitu. Nah, menarik juga. Jadi hati-hati kalau mau lihat karyawan yang sudah mulai pakai baju Che Guevara nih. Ya pasti resistance to change nih. Mau memberontak. Iya, ini asik nih, resisten. Iya, 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 iya. Terus uncertainty, ini udah banyak ya. Kayaknya Ya, banyak ya, ya, ya. uncertainty ya. Ini banyak dibahas Uncertainty ya kayaknya di surrounding berita ya. di mana-mana ya. Habis itu deliver product and acceptable margin. Emang benar juga ya. Ini uncertainty Ya. surrounding the core supply chain ecosystem. Jadi energi gitu-gitu ya. Hmm, Price hmm, hmm, stability, hmm. company stable ability to deliver product dan margin ya. Tadi nyambung sama profitability tadi kali ya. Ya, ya, ya. Gitu. Terus changes in overall work environment. Nah, ini lagi rame juga nih Gimana ya. nih, Bin? Shift to a hybrid workplace, Hmm? evolving labor market, change in the nature of work may lead to challenge to sustaining organization culture and business operation. Oh, Jadi oke. karena kan WFA WFO lah ya salah Ya, satunya, ya, WFA ya, atau ya. hybrid itu juga kan berubah ya, work Hmm. environment orang ada yang pengennya begini, pengennya begitu. Evolving labor market. Jadi pertama market juga si labor market juga jadinya demand-nya kan berubah ya. Hmm. Orang sebelumnya ke kantor itu ya keharusan, sekarang pilihan misalnya gitu-gitu. Nah, itu Ya, 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 ya. itu juga market labor jadinya berubah. Nah, Jadi ini mungkin sekarang kalau rekrutmen ada centangnya ya pilihan mau WFA atau WFO betul, atau hibrid betul. gitu Itu mungkin semua ya. ditanyain. Itu Oh iya. sekarang itu market itu udah jadi default pertanyaan. Oh, Company itu oke. company oke asik nih. Ini WFO WFH gitu. Oh, WFO Hmm. oke. Nanti kita ini ya Hmm. pertimbangannya Ada ya berarti ini WFO. enggak, ada allowance travel enggak gitu Ah, mungkin ya ditanya ya. mungkin. Iya. Ya, ya itu terus udah gitu ada flexibility-nya atau enggak gitu kan. Karena ya namanya Hmm. juga orang udah biasa berapa kita 2 tahun ya dalam pandemi itu 2 tahun Ya lebih ya. hampir hampir 3 tahun kayaknya Hampir ya. 3 tahun ya. Jadi mereka juga Mm-mm. merasa apa namanya udah ada rasa biasa juga nih gitu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Oh ini bisa kok. Habit-habit lain sudah terbentuk gitu Sudah ya. terbentuk gitu. Terus juga ini kan ini changes the nature of work kan. Apa namanya? Hmm. Jadi kerjaan kan sekarang cara kita mendeliver pekerjaan kan beda lah ya Ya. gitu. Misalnya kita satu satu kantor, tapi ya tetap juga nih kalau koordinasi kita pakai ya mungkin pakai email, pakai Teams, tetap video Hmm. call apa segala macam gitu-gitu kan. Iya, Jadi tapi nature tantangannya kalau pekerjaannya. Hmm. sekarang ya ini di Hmm. perubahan work environment ini, ya kadang-kadang kita udah ready gitu ya, Hmm. udah mau nih nanti meeting offline gitu kan, Ya, ketemu klien gitu. ya. Tiba, Pak, berubah kita online aja ya, Pak. Berubah lagi deh gue bilang. Ini kan gue harus ngatur lagi ya. Iya benar benar Kayak benar. gitu-gitu. Yang Heeh, gitu-gitu tuh jadi ada. Dan kita harus ready gitu kayaknya. benar. Kalau dulu kan kita ready di rumah ya. Jadi kita set up Hmm. environment, work environment-nya. Ya sesuai Gitu-gitu ya. ya. Kita Hmm. mulai ya cari pojokan-pojokan yang nggak Hmm. keganggu gitu-gitu kan. Nah, Jadi kita udah mulai terbiasa tuh sama itu. Nah hmm. sekarang kadang-kadang kita harus meeting online di luar rumah, Bin.
Jadi lebih sulit ya. Karena agak rumit mix ya, sekarang nih. mix ya. Iya, jadi mix. Yang ini meetingnya offline, berikutnya Yang meeting ini, online. gue Iya, tuh iya benar. kan selalu menghindari meeting online dari jalan. Iya, Karena menurut gue jadi gue iya, nggak terlalu fokus kan iya, gitu. iya. Kalau either Hmm, gue di dalam mobil gitu atau apa kan hmm, menurut gue nggak terlalu fokus. Nggak, gue bukan iya, menyalahkan ya. Orang iya. banyak juga yang Hmm, melakukan itu. Cuman buat gue hmm, dengan otak terbatas ini agak sulit hmm, gitu hmm, kalau di hmm. jalan tuh. Jadi gue Benar. selalu menghindari. Nah sekarang tuh Jadi harus mulai mulai iya ekstra. mulai iya jadi gue harus adaptasi lagi tuh dengan Iya. itu gitu meeting di jalan kadang meeting Hmm, di apa coffee shop gitu gue hmm, jadinya meeting padahal hmm. background gue noisy gitu kan gue Iya, harus iya gitulah benar, benar, kira-kira. benar. Nah ini juga apa namanya misalnya kayak tadi ya Ki ya, kan mungkin Mm-mm. lu cerita gue udah biasa nih, gue ada yang bisa di setup nih kalau misalnya mau di Hmm. rumah ya di rumah aja gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah kan bisa di setup workplace tuh kayak gimana lah. Kalau misalnya di kantor Ya ya kayak gimana full gitu. Nah, ini ya ngaruh juga sama si ini nih sustaining organization culture. Jadi kan culture tuh perlu dibuild, orang perlu ketemu sama orang oh ya betul betul sering betul gitu ya, alignment gitu. Jadi ya 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 apa namanya susah disustain nih karena ya beda ya ininya. Ini makan jarang ketemu. hmm. Misalnya event, misalnya kalau ada meeting juga, kadang kita nggak lihat, nggak Fisik kamera on, ya nggak on gitu ya. hmm. Terus sudah gitu ya susah. Jadi apa namanya? Jadi berbeda nih. Gimana cara Hmm. kita maintain isi culture-nya ini? Gitu, Hmm. gitu. Terus udah gitu ya operation ya tentunya kayak tadi aja tuh udah salah satu tantangan bisnis operation kan ya. Oh, gue harus Ya kayak gini. Mobility pindahnya menarik nih berarti. Work menarik menarik. environment. Jadi dari berbagai macam sisi company-nya ini orang-orangnya juga Hmm. to understand. Nah, berikutnya. Nah, ini nih Ki, asik nih. Hmm. Adoption of digital technology Hmm. may require new skill that are in short supply, requiring significant effort to upskill and reskill existing. Hmm. Sekarang tuh kalau orang-orang teknologi ya, talent-talent teknologi itu masih kejar-kejaran ya dengan demand dan supply ya. Maksudnya kan banyak nih, banyak yang wah teknologi gini gini gini, banyak yang sekolah teknologi terus itu. Tapi needs-nya masih tetap belum ini ya. Maksudnya kita juga masih nggak terlalu mudah juga ya untuk dapat yang pas ya Ya ternyata. ya Oh, masih teknologi isu masih besar banget. oh gitu ya. Kemarin ini kan masih kita gap gap antara kebutuhan sama supply itu masih masih Hmm. gapnya masih tinggi lah. Gitu. Jadi Hmm. ini belum selesai isunya gitu ya. Dan Hmm. gue nggak tahu ya. Sekarang kan sebenarnya ada slowdown ya. Kalau kita Hmm. lihat di teknologi company itu ada slowdown Iya. gitu. Hmm. Cuman kita nggak boleh lupa juga bahwa perubahan kemarin itu ngedorong konvensional company Hmm. juga transformasi kan Hmm. gitu. Jadi Betul. sekarang demand-nya bukan di teknologi company aja gitu, tapi di conventional Hmm. company. Nah, jadi orang-orang yang kemarin kita banyak ngelihat layoff besar-besaran di teknologi Iya. company juga sebenarnya terserap nih sekarang di Hmm. ini. Mungkin mungkin ya, Oh. walaupun masih short supply, mungkin sekarang mulai menemukan balance. Oh, Mungkin. oke. Iya, iya. Nah, tapi titik yang menarik sih Bin yang gua rasain juga ya. Kalau kalau premisnya gua sih orang kan banyak bicara teknologi untuk penetrasi Hmm. pasar gitu-gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi sebenarnya yang mereka lupa adalah teknologi itu sebenarnya sangat-sangat berperan di sisi efisiensi operasi. Teknologi sangat Oh, oke, 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 Jadi oke. jadi mungkin temanya tahun ini juga bicara efisiensi operasi menggunakan teknologi dan itu sebenarnya udah mulai dari tahun kemarin. Jadi orang mulai Hmm. ngebuat lean proses Iya, menggunakan iya. teknologi gitu. Hmm. Nah, jadi teknologi sih gue ngerasanya tidak akan selesai di kemarin atau di sekarang Hmm. gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. masih akan, walaupun cara penggunaannya mungkin berbeda, atau vendor yang digunakan atau merek yang digunakan Iya. juga berbeda. Gitu. Mungkin akan ada shifting, tapi teknologi tetap jadi temanya gitu. Jadi, Hmm. nah sekarang kalau bicara kebutuhan mengenai skills, Iya. menurut gue pasti masih ada dan kita saat ini Oke. belum selesai gitu. Hmm. Dan mungkin akselerasinya juga kali ya membuat dia tuh harus Hmm. selalu upskilling, reskilling Ya, gitu-gitu mungkin. exactly, exactly. Jadi even orang-orang yang udah ada di area itu pun
harus catching up Oh juga iya, gitu. oh iya, ketinggalan zaman udah dia berapa tahun udah ketinggalan zaman lagi gue Gila ya. gitu. Gila, Iya, gila. betul, betul. Jadi teman-teman jangan ini ya, kelas 1 memang kita bikin untuk biar teman-teman bisa selalu belajar Iya. hal-hal baru. Jadi wait for the offline Yes. session. Iya. Session. Di Swedia. Amin. Amin. Jadi yang di Indonesia bisa ikut online ya sama aja. Ya, ya, ya. Oke. Terus the organization culture Hmm. may not sufficiently encourage timely identification and escalation of market opportunities and risk issue that could Issues ya. affect core operation and achievement of strategic objective. Wah, Ngeri nih, menarik, ngeri nih. menarik juga ya. Iya, ini Jadi ada sebagai ahli culture gimana nih, Bin? Sebagai gila ahli ya. culture, Bin. Berarti Apa ada sih sebenarnya culture yang dibutuhin sama organisasi sekarang nih? ya mungkin jadi kalau gue lihat kayak gini ya, jadi identifikasi escalation of market opportunities. Jadi mungkin eh, keterbukaan, less hierarchical ya, misalnya. Karena sometimes nih Hmm. ya, misalnya Mhm. banyak lah bisnis zaman sekarang, big business itu yang kan yang kesalip sama local business, Ya, ya. Jadi istilahnya tren TikTok lu itu kan mungkin tiap hari ganti ya. ya, ya, Nah, betul. terus jadi teknologi ganti, jadi orang shifting to certain trend tuh ganti ya, misalnya untuk retail. Hmm. Kalau organisasinya eh, big and bureaucratic, ya, Hmm. culture-nya, misalnya nih, oke, sekarang mau musim apalah gitu ya, misalnya makan restoran Korea misalnya gitu ya. Lu makan Ya, ke ya, restoran ya. Korea, anak-anak tuh banyak atau enggak apalah misalnya lu pakai baju jenis apalah gitu ya. Mungkin ini bajunya jenis A. Kalau lu bisnis gede, kasih tahu nih, ini bisnis Korea apa lagu apa baju jenis ini yang lagi seru nih gitu. Lu ngobrol Nah, dulu sama regional head lu, sales manager, marketing, ngobrol sama global apa segala macam. Dalam bulan depan lu bisa jalan misalnya ya. Itu kan ada ya, ini ya, ya. ngobrolin supply chain-nya, manufaktur bikin bedet keluar gitu. Sedangkan local business itu wah, tren nih sekarang langsung Hmm. ngomong CEO-nya. Oke, bikin besok. Rebo, Senin ini Rebo dia keluar. Nah, lu akan keluar dengan Oh, organisasi yang apa namanya? Nggak timely identification-nya. Ya udah lu kasih tahu timely, tapi kan ya, eskalasinya panjang tuh. panjang Sampai ya, lu ke atas, benar-benar, ya terlambat. Makanya benar. lu nggak bisa nyampe Nggak strategic boleh. objektif lu gitu. Ya, jadi ini ya flat flat hierarkinya Ya lebih mungkin flat mungkin gitu ya ya mungkin salah satunya flat atau at least access to information. mungkin salah satunya ini salah satunya ya. Jadi culture of fast decision making gitu. Itu Wow, 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 makanya wow, nih wow. apa namanya itu salah satunya ya. Jadi mungkin large organization banyak juga yang Hmm. jadi oh gua nggak bisa nih kalau misalnya ini ya. Jadi Hmm. dikecil-kecilin gitu ininya atau mengencourage untuk lebih smaller apa namanya kayak bisnis dibikin bisnis itu salah satunya biar 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 lebih cepat Ya, 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 gitu. ya, Kalau ya. sekarang kan ya apalagi lah anything to do with consumer itu lu nggak bisa lama lah. Itu misalnya salah satunya gitu. Apa Ya. namanya? Jadinya kita nggak bisa identifikasi market timely terlambat. Kalau udah terlambat tuh apalagi kalau bisnis gede, wah udah habis aja gitu ya. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi teman-teman perhatikan Understand, ya. understand. Ya, jadi kita ya kalau misalnya kita masih aduh agak terlalu banyak berpikir. Jadi itu satu, misalnya kayak Hmm. eh mungkin kalau misalnya ya ini tuh apa tuh ya? Kalau misalnya risk appetite, risk appetite kan ada gitu. Harus appetite. Ya, 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 ya. Jadi kan ada organisasi yang risk taking ya, ada yang mungkin lah udah lebih nggak terlalu gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak sama yang kayak tadi gitu, kita mau inovasi nggak gitu? Hmm. Kita mau bikin nggak inovasi baru? Kalau nggak ya udah mungkin kita akan copying aja atau kayak gimana. Nah itu yang juga akhirnya bisa nyampe atau enggak tuh strategic objektifnya. Oke, I see, I Gitu. see, I see. Luar biasa. Berikutnya, approach to managing demand on or expectation of a significant portion. Sebentar. The approach
to managing demand on or expectation of a significant portion of the workforce to be able to work remotely as part of a hybrid work environment may impact talent retention. Nah, gini nih. Ekspektasi dari manusia itu kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya BM banyak mau gitu. Jadi orang-orang tuh kan berbeda-beda ya dan makin unik. Berbeza. Berbeza apa namanya semakin unik ininya keinginannya gitu. Jadi is not again even kita ya sebagai organisasi to design work atau ini jadi kalau zaman revolusi industri kan sangat ini ya oke, kita bikin 100 orang 1000 orang ngerjain hal yang sama ya. Kalau sekarang tuh beneran udah satu orang tuh beneran unik ngerjainnya gini, ini bener-bener harus di customize. Kenapa? Karena ini nih managing demands or expectation. Nah, karena kalau misalnya dia nggak kurang serg ya, itu mungkin retentionnya nggak terlalu pas. Iya, benar. Gitu. Jadi ini sesuatu yang approach dari organization sama leadership gitu untuk bahwa lu harus ya mau nggak mau ya kayaknya sekarang memang mainannya kayak gini nih sekarang. Apa namanya talent gitu ya, apalagi yang disebut sebagai knowledge worker atau orang-orang yang lebih ya apa namanya ya knowledge lah ininya ya base ininya, karena makin gue asik ya di sini ya, grow atau enggak sih gue WFA WFO enggak gue gitu, karir gue gimana nggak apa, udah sangat perlu diperhatikan. Terakhir, organization might not be sufficiently resilient or agile to manage unexpected crisis that significantly impact business operation. Ini ya berat ya. Kita tuh maksudnya kalau unexpected crisis itu ya susah juga ya, karena juga unexpected ya, kita nggak tahu. Ya sebenarnya kayak contoh kayak kasus kemarin ini ya, apa namanya, perang ya. Oh iya betul. Perang itu kan unexpected crisis betul. gitu. Betul. Jadi kalau kita perhatiin, gue bicara masalah ketersediaan natural resources saja. Jadi yang terjadi kan sebenarnya begitu perang terjadi, supply apa namanya energi yang terhenti gitu ya ke Eropa. Yang terjadi kan mencoba mencari sumber energi baru gitu kan. Betul. Melalui jalur yang lain. Nah, tapi karena tidak resilient atau tidak cukup agile, proses penyediaan energi dari sumber lain ini butuh waktu yang cukup lama hingga sampai sekarang belum selesai. Benar. Sebenarnya itu. Jadi artinya apa? Kalau menurut gue, kalau misalkan lo ngerasa si bisnis ya misalkan, oh gue jago banget jualan batagor misalkan, ya harusnya lo juga harus ready untuk bisa jualan hal lain selain batagor yang juga cukup menarik gitu ya. Mungkin nggak semenarik batagor, tapi juga cukup menarik sehingga lo juga tetap masih bisa hidup atau tidak terlalu rugi lah gitu dari tidak adanya batagor gitu, ibaratnya gitu lah. Keren juga ya, betul. Jadi ketergantungan lah sama satu ini tuh harus lo bisa kelola gitu. Oke, menarik nih. Enggak, jadi ini ada semacam plan B ya, Gi ya. Kalau misalnya betul. Itu ya. Oke. Kalau di teknologi di apa namanya jaringan gitu ya. Di IT auditor tuh selalu melihat yang namanya SPOF. Apa tuh SPOF? Single point of failure. Apa tuh artinya? Jadi ya ada titik yang kalau dia sampai mati, lu mati semua gitu. Nah itu nggak boleh ada gitu. Nggak boleh ada tuh gitu. Ada satu titik. Ya, jadi, sama aja kayak manusia nih. Kemarin tuh orang baru sadar waktu pandemi kemarin. Kalau di organisasi kan biasa ya kita ada ketergantungan. Ada satu orang yang, dia nih sebenarnya yang megang kuncinya gitu ya. Nah pandemi kemarin kita sadar bahwa banyak banget orang yang sakit. Terus ada yang meninggal. Orang baru sadar juga kan, baru nggak boleh nih kita biarin satu orang doang yang ngerti cara ngitung apa gitu kan. Benar. Bahaya banget ya, nggak ada mati kita operasinya gitu. Orang mulai sadar sekarang seperti itu. Dan
ya bagus lah ya gitu. Artinya ini kan sebenarnya juga pengelolaan risiko gitu. Lo nggak boleh hanya tergantung sama satu orang, lo harus punya backup plan. Benar. Kalau di apa namanya, mungkin kayak FMCG gitu-gitu juga ada vendor biasanya Ki. Nah, ya betul. Kalau vendor satu, misalnya lu cuma punya satu vendor, misalnya lu jualan apalah gitu ya, baju gitu ya. 90% berasal dari vendor itu. Itu nggak boleh tuh. Bahaya tuh. Wah, gila, ini vendornya pabriknya kebakaran. Wah. Itu bisnisnya. Gitu. Dan tapi memang menarik juga ya, karena kalau misalnya beberapa krisis-krisis yang model kayak gini kan, itu kita ngomongin skill yang kayak pandemi kemarin lah sebagai contoh, skillnya tuh udah gila sih ya, kayak misalnya perang aja. Jadi lu memang seluruh dunia itu krisis on itu gitu, lu misalnya supply supply kain misalnya, atau lu supply energi gitu kan, ya misalnya Eropa suruh energi, ya seluruh Eropa sih. Susah juga lo ya, gimana kalau ini lu cari vendor lain tuh lu ke mana gitu, ke benua lain atau gimana? Itu sebenarnya sih ya, kalau gue lihat ya, makanya dibilang harus resilient sama agile. Memang kita sebenarnya ini peringatan juga, artinya atau di sini kan kita bicara top risk ya, jadi sesuatu yang memang harus diantisipasi gitu. Gue nggak tahu sih solusinya gimana, cuman sebenarnya kalau kita lihat bahwa kita ketergantungan sama one source of energy, mungkin gini poinnya adalah kita harus memikirkan pada saat energi itu tidak ada, gimana caranya kita hidup. Betul. Maksudnya bisa jadi bukan mengganti dengan energi lain atau mengganti dengan vendor lain gitu misalkan. Tapi misalkan kita stop produksi barang A, tapi kita punya kemampuan untuk bikin barang B gitu misalkan. Gitu. Hal-hal yang gitulah yang harus dipikirin gitu. Nah, agile tuh dalam artian ya lo mengurangi sebenarnya, kalau menurut gue ya, lo mengurangi hal-hal yang bisa membuat lo tidak cepat dalam melakukan perubahan. Kalau gue gimana biar kita bisa lincah ya, lebih lincah jadinya. Betul. Jadi lo harus sadar bahwa ada hal yang memang tidak, ini ngebuat gue nggak bisa lincah nih gara-gara gue terpaku banget sama ini. Misalkan si orang yang megang kunci gitu, kunci kantor. Gitu. Lo tergantung banget sama dia. Kalau dia nggak bukain pintu kantor, lo nggak bisa masuk kantor. Nggak bisa kerja, seluruh kantor nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja gitu. Nah itu kan hal-hal gitu kita harus bisa mikir tuh. Apa kuncinya diduplikat deh? Atau misalkan ya udah kalau gitu kan, bisa pakai kode gitu atau apa gitu. Ya hal-hal gitulah gitu. Menarik. Ini kayaknya memang nomor 10 ini penting nih teman-teman ya. Jadi dan kita juga kan nggak tahu, ya namanya juga unexpected ya. Cuman kita bisa perlu menemukan SPOF di dalam kantor kita yang ini ya, benar ya? Ya sih, maksudnya betul. Kita harus identify juga nih, oh ini kayaknya enggak, apalagi kalau bisnisnya gede atau cepat atau lagi growing gila gitu ya. Itu apa namanya? Dan ini kayaknya multidimensi ya, Ki. Multidimensi. Dari sisi teknologi gini nih. Jadi SPOF teknologi begini, SPOF mungkin dari people begini gitu ya, dari sisi ini, dari sisi mungkin prosesnya atau yang lain, regulasi. Ya kan kalau misalnya regulasi berubah, gitu. Krisis gitu kan. Dan di Indonesia tuh sedang terjadi tuh banyak regulasi baru yang gitu. Karena kan itu bisa ini kan, ada beberapa bisnis-bisnis yang memang bukan tergantung ya, mungkin tergantung atau banyak terimpact sama regulasi gitu ya. Banget. Tadinya boleh ini, nggak boleh sekarang. Iya. Banget. Ada satu yang ini ya, yang tadi kita ada kaitannya juga sama skill, Bin. Tadi short supply of skills tadi. Jadi di kemarin ini ada regulasi baru di perbankan mewajibkan bahwa setiap bank harus punya unit yang bertanggung jawab terhadap cyber security. Wajib ya, Bin, wajib. Dan harus independen dari IT. Sorry. Jadi dia orang yang punya capability seperti orang IT, tapi bukan orang IT. Ya. Wow. Dia ngerjain apa? Gimana jadi? Cyber security. Cyber security. Cyber security. Wow. Jadi ada gimana, dipisahkah akhirnya? Dipisah. Dipisah orangnya sendiri dengan catatan
biasanya gitu ya di bank tuh seorang cyber security juga orang IT gitu ya, undernya IT, jadi dia juga mungkin bantu kerjaan apa, kerjaan. Gua nggak bicara bank besar ya, bank besar mungkin Iya. nggak ada isu. Bank yang apa small medium lah gitu. Mungkin tadi rangkap-rangkap gitu Iya, kan, iya. karena Nggak banknya juga boleh masih sekarang. kecil, nggak boleh. Lo harus punya orang terpisah. Nah, Di luar era biasa. di mana short supply gitu kan. Ini kan lumayan bikin Benar-benar. goyang. Pertama short supply. Kedua juga kan disebutkan higher labor cost. Karena kayak gini-gini juga kan. Apakah jadi agile, apa segala Iya, macam. Menarik juga, menarik, menarik. gitu deh. Regulasi ya, menarik. Iya. Oke, itulah kelompok capir semua ya. Ini adalah 10 hal yang teman-teman bisa. Dan kayaknya ini cukup general. Maksud gua Ya, bisa masuk ke dalam beberapa. Banyak lagi juga di teman-teman apa mungkin namanya. ada yang konteksnya sangat internasional gitu, ada yang Ya, konteksnya yang lokal juga. Tapi menurut betul. gue sih kayaknya kalau lihat-lihat 10 itu banyak karena sekarang dunia tuh seperti sudah borderless ya. Betul. Jadi rasanya sih masalah juga jadi borderless gitu. Benar. Lu masalah di lu Heeh. bukan berarti, ini di sana jauh nih. Kagak Iya, juga. Ujung-ujungnya iya, lu bakal kena juga mungkin. iya, benar-benar. Tapi satu hal ya, gue tadi keinget banget ya ketika lu cerita, Bang Ade ya. Ah, nah, ini. Mungkin kita bisa banyak belajar sih dari smaller business ya. Hmm. Karena mereka itu kan very tactical ya. Jadi mungkin 10 itu semua mereka kena juga misalnya. Harga minyak Iya, mahal, gimana nih? Tak, gitu kan harus bisa berubah. Ini nggak ada market nih di bulan ini, harus ganti gitu. Jadi ada baiknya kita mungkin sedikit banyak ya, tapi hmm. easy-nya gitu ya. Lihat juga strategi tukang gorengan Ya. misalnya atau tukang ini gitu kan. Benar, Oh, benar. lo apa nih? Iya, gua harus ngecilin. Lu juga jangan berasa lu perusahaan gede jadi gimana. Mungkin lu dalam seminggu lagi lu harus wah ini harganya naik nih atau gimana gitu. Itu Iya, iya. menarik juga tuh. Jadi ketika orang pada teriak apa Tapi bagian jangan sampai Bin, gara-gara omongan kita jadi misalkan kayak Bank Mandiri, biasanya tellernya cantik-cantik, jadi satpam sekarang jadi teller gitu. Gara-gara tadi menurunkan kualitas layanan. aduh ya 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 ya, ya. Bisa bisa. Hati-hati Bisa. ya. Jadi kita the right strategy. Iya, Kita dari strategi. strategi. Menarik, Jadi menarik. dia sekalian menjaga, sekalian menteller gitu kan. Iya. Saya satpam, aman gue Security pasti. juga. Security juga. Security. Jadi udah nggak usah ada ya. Meminimalisir ya. Kurangi talent, menarik. Menarik. Oke, kelompok Capir, thank you so much atas diskusinya. Barangkali ada resiko-resiko di 2023 yang Ya, dirasakan juga, silahkan share di komen ini. Alright, bye-bye. bye.